Baca, setiap pihak membawakan lagu secara komersil, bukan setiap siapa yang menyanyikan. Berbeda kok kemarin ada statement siapa yang menyanyikan dia harus bayar royalti. Pertanyaan saya, bagaimana dengan karaoke? Perusahaan karaoke atau tamu yang menyanyikan, masa dia harus bayar royalti? Pelaku pertunjukan yang harus bayarnya. Nah, ini yang harus dilihat, apakah pelaku pertunjukan yang tidak bayar atau siapa? Apakah ini ada pelanggaran HAM moral? Seharusnya dilihat dari kontrak pertama pada saat lagu ini akan dinyanyikan oleh beliau ini. Karena bagaimanapun perlu digarisbawahi, ada hak terkait yang dilindungi oleh undang-undang. Contoh, ya, saya membawakan lagu di kafe secara komersil, saya sudah membayar atau pelaku pertunjukan sudah membayar ke LMK, maka saya juga dilindungi atas hak saya sebagai pelaku pertunjukan. Jadi lihat dulu apakah ini pelanggaran hak cipta murni atau tidak. Nah, yang mana yang harus dilihat ini? Yang harus ditanyakan ke saya seharusnya. Pelanggaran yang di mana ini? Itu yang harus ditanyakan ini. Karena ada hak terkait. Jadi penyanyi itu juga dilindungi hak terkaitnya. Kan waktu pertama itu memang waktu dia muncul sebagai penyanyi, kalau tidak salah memang lagu ini yang dipakai ya. Iya. Tentu dia sudah terikat dengan hak terkait. Nah, pelanggarannya yang mana? Ini tidak jelas kuasa hukumnya berbicara. Jadi tidak bisa saya menganalisa hukumnya. Begitu. Yang jelas undang-undang itu mengatakan setiap pihak, bukan setiap penyanyi, garis bawah itu, boleh menggunakan karya cipta secara komersil tanpa izin kepada pencipta selagi membayar melalui lembaga manajemen kolektif. Kok pertanyaannya setiap penyanyi? Dari mana yang harus izin? Pertanyaan saya, kalau setiap penyanyi, bagaimana dengan karaoke? Yang nyanyi tamu atau perusahaan karaoke? Ini salah. Kan setiap pihak, hukum pasti akan jelas. Barangkali begitu. Ini ada lagi info bahwa lagunya di Spotify itu dihapus sama Spotify. Apakah itu melanggar atau seperti apa? Nah, kita berbicara Spotify, berarti masuk ke toko digital. Spotify, Joox, Amazon Music, ya, baru bisa masuk setelah melalui agregator. Contoh begini, saya ada musik nih. Ada lagu yang sudah saya rilis, sudah saya isi vokal, saya melalui agregator, katakanlah Tungkor kan. Nah, dari Tungkor ini baru saya memilih toko digital. Apakah Spotify, apakah saya masuk ke perpustakaan musik komersil TikTok, Instagram, Facebook, itu dipilih, diawali melalui agregator. Nah, tidak bisa dia menghapus salah satu, harus dihapus agregatornya. Pertanyaannya, siapa yang merilis lagu ini? Belum tentu juga PD kan. Siapa tahu ada pihak lain yang mendaftarkan melalui agregator. Jadi jangan dilihat Spotify, lihat agregatornya, sumbernya. Siapa yang mengupload, merilis pertama kali melalui agregator? Bisa label musik, bisa perorangan sekarang ini. Nah, itu gampang dilihatnya, tidak sulit. Nah, ini kembali lagi ke kemampuan seseorang itu terhadap cyber melalui IFPI, kata saya tadi. Maka akan kelihatan ISRC-nya di mana. Ya, tidak ada kesulitan kok. Tidak ada kesulitan. Jadi kalau lagu ini tiba-tiba hilang di Spotify, di Joox atau di Amazon Music, belum tentu PD melakukannya. Karena sekarang semua manusia yang sudah mengerti bisa memanfaatkan agregator. Agregator itu banyak. Ada CD Baby misalnya. Tapi paling banyak itu Spotify, saya lihat tuh. Tungkor. Paling banyak Tungkor. Jadi agregator Tungkor, ya, melalui agregator Tungkor, dari Tungkor inilah memilih beberapa toko digital. Misalnya kita bisa memilih untuk ada di Spotify, untuk ada di Joox, untuk ada di Amazon Music melalui agregator Spotify ini. Atau untuk
di seluruh toko dunia. Nah, nanti pemilik ini akan menerima kode, yaitu yang disebut ISRC. ISRC inilah yang dibutuhkan. Misalnya lagu itu apabila digunakan di YouTube supaya tidak diklaim, ini yang harus dimasukkan. Tapi Bang, kata dari pengacara sendiri bilang bahwa itu sengaja ditutup dulu supaya jangan nanti berkepanjangan Bang, atau begitu dari pengacara yang bilang itu. Jadi gimana tuh Bang? Ya tidak boleh lah. Kalau dalam ranah pidana, semua barang bukti itu kan tidak boleh dihilangkan. Apabila sudah masuk ranah pidana, sorry. Ya. Kalau udah masuk ranah pidana, ilegal akses namanya. Kalau belum, kan ini perdata mereka ini, bukan pidana. Namanya aja sengketa niaga. Nah, pertanyaan saya, kita jangan serta-merta yang menutup di Spotify ini adalah pihak ini. Karena saat ini siapapun bisa memasukkan lagu di musik digital melalui agregator. Gitu. Belum tentu itu. Ada saran Bang buat video sendiri Bang? Ya, saran saya yang lebih tahu permasalahan hukum itu kan dirinya sendiri. Apakah pernah melakukan satu konser yang mengabaikan hak ekonomi? Yang lebih tahu menjawab dia sebenarnya. Karena prinsipnya pelanggaran hak cipta di bidang ekonomi itu karena tidak ada izin. Untuk mengacu ke undang-undang sekarang ya. Dalam konser itu di undang-undang ini tidak perlu meminta izin kepada pencipta, kata saya, selagi membayar imbalan melalui lembaga manajemen kolektif. Nah, seharusnya permasalahan tahun ke tahun itu harus sinergi kerjasama dengan LMK. Mana yang terdata, mana yang tidak. Itu kan, baru ketahuan kan permasalahannya di mana. Tidak bisa menerka-nerka. Nah, kalau masalah Spotify yang lagi diramaikan ini, ya nggak bisa jadi jaminan untuk menuduh satu orang, karena siapapun bisa memasukkan lagu ke Spotify melalui agregator, kata saya. Siapapun bisa, dengan merubah sedikit saja. Misal di aransemen ulang, itu udah bisa tayang itu di toko digital. Nah, kurang lebih begitu.